Pajak menjadi salah satu kontribusi masyarakat yang bersifat wajib dan digunakan untuk membangun negeri bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, memiliki tugas dan wewenang pemungutan masing-masing terhadap jenis pajak. Penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat yang sempat turun pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19 semakin menunjukkan peningkatan. Serta capaian penerimaan pajak yang berasal dari PPh Pasal 21 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia saat ini, termasuk Provinsi Jawa Barat, sedang berupaya untuk dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Undang-Undang HKPD disusun agar sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang di dalamnya mengatur tentang penetapan jenis dan tarif pajak retribusi baru, ketentuan umum pemungutan, serta sinergi provinsi dengan kabupaten kota. Sinergi pemungutan pajak berupa cost dan role sharing menjadi momentum kolaborasi antar provinsi, kabupaten kota dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan kepada masyarakat. Konsep kolaborasi ini menjadi salah satu inovasi Provinsi Jawa Barat guna menjamin adanya sinergi yang harmonis di antara tingkatan pemerintahan. Cost sharing option PKB yang diterima pemerintah daerah kabupaten kota dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan optimalisasi penerimaan PKB, diatur dengan ketentuan alokasi sebagai berikut. Cost sharing option BPNKB yang diterima pemerintah daerah kabupaten kota dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan optimalisasi penerimaan BPNKB dengan ketentuan alokasi sebagai berikut. Sementara di sisi lain, saat ini Indonesia memiliki momentum yang baik untuk melakukan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Dengan adanya dukungan regulasi yang kuat dan didukung oleh modal dasar yang cukup baik di masyarakat. Hal ini ditandai dengan hampir 77% penduduk Indonesia menjadi pengguna internet dan pengguna telepon seluler mencapai 353 juta atau 128% dari populasi penduduk. Selain itu, 60,4% populasi atau 167 juta penduduk sudah menjadi pengguna media sosial. Modal dasar tersebut merupakan dukungan berarti bagi perwujudan sistem perpajakan terpadu yang merupakan bagian dari transformasi digital layanan nasional yang harus didukung oleh seluruh tingkatan pemerintahan yang menginginkan agar tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat terus meningkat setiap tahunnya, ditandai dengan peningkatan besaran tax ratio Indonesia. Capaian tax ratio Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 10,21%. Masih jauh jika dibandingkan dengan tax ratio di negara maju lainnya. Di antaranya Estonia sebesar 32,8%, Denmark mencapai sebesar 41,9%, Finlandia sebesar 43,0%, dan Perancis sebesar 46,1%. Yang tentunya sudah didukung oleh sistem perpajakan nasional yang sudah terintegrasi dan terpadu sehingga masyarakat diberi kemudahan dalam membayar pajak.
Estonia dikenal sebagai negeri digital karena telah menerapkan e-governance sejak 1997 yang disusul dengan program berbasis teknologi digital seperti e-tax, e-vote, i-voting, digital ID, dan e-health. 99% layanan publik Estonia dilakukan secara online. Dari sisi biaya, Estonia menghabiskan sekitar 1,1% hingga 1,5% anggaran negaranya untuk digitalisasi. Sebagai perbandingan, angka yang sama di Finlandia adalah 1,4%. Sedangkan digitalisasi Denmark secara efektif menghemat 296 juta euro per tahun dan telah mengurangi waktu pemrosesan sebesar 30%. Di Denmark, 91% warga yang mengakses situs web otoritas atau menggunakan solusi layanan mandiri merasa puas. Dan 81% masyarakat Denmark mempercayai pihak berwenang Denmark untuk menangani informasi pribadi mereka dengan hati-hati. Percepatan transformasi digital menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung oleh Satu Data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, sehingga menghasilkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.